Halo pemirsa, sahabat Jateng, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang bisa membersamai pemirsa Lingkar TV dan juga hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan saat ini tim Lingkar TV ini berkesempatan hadir di wisata hutan edukasi ya Bapak ya, di Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan spesial sekali pada hari ini kita akan membahas mengenai karya bakti mandiri bersama dengan ketiga narasumber yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Kita akan berdialog dengan beliau-beliau yang ada di sini dan juga nanti para hadirin juga bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Siap ya Bapak untuk menjawab pertanyaan dari hadirin ya? Siap. Nah ini juga saya sebutkan dulu para narasumber yang hadir di sini. Ada Kepala Desa Sidodadi, Pak Sukoco. Bapak selamat pagi, menjelang siang, apa kabar Pak? Bisa nyalakan mic-nya? Oke, biar suaranya terdengar gitu ya Pak ya. Apa kabar Pak Sukoco? Alhamdulillah baik. Oke, semangat sekali ya Pak hari ini ya Pak ya. Meskipun agendanya panjang sekali dari pagi ya Pak ya sampai siang ya. Iya. Tetap semangat. Oke, dan kemudian yang kedua juga ada Letu Infanteri Nurwanto dari perwakilan Kodim 0715 Kendal. Pak Nurwanto, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sampai dengan saat sekarang alhamdulillah sehat, bisa bertemu dengan rekan-rekan Desa Sidodadi. Oke, ini juga spesialnya juga bisa ini ya Pak ya, di alam ya Pak ya, karena daerahnya cukup ini. Saya tadi datang aja, wah pemandangannya luar biasa masuk ke sini ya Pak ya. Dan kemudian juga yang ketiga ada Kepala Dispermades Kabupaten Kendal, Pak Yanuar Fatoni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Galuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Oke, ini kan nanti kesempatan ini kan ada 1 jam lamanya ya Pak ya. Jadi nanti jangan bosan sama saya ya Pak ya. Kita berdialog dulu seperti itu mengenai karya bakti mandiri. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran dan mungkin juga hadirin yang hadir atau juga pemirsa Lingkar TV ini juga penasaran apa sih sebenarnya karya bakti mandiri ini. Nah, saya langsung menanyakannya kepada yang bersangkutan. Kita ke Pak Nurwanto dulu mungkin ya Pak ya. Pak, sebenarnya karya bakti mandiri itu apa sih Pak? Terima kasih Mbak Galuh. Kami dari Kodim Kendal sebagai bentuk apresiasi tentang karya bakti mandiri. Karya bakti mandiri merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung program pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan program dari pemerintah daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal, kita selaku TNI bisa bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan dan melaksanakan berkesinambungan bersama stakeholder terkait untuk kegiatan karya mandiri, sehingga kegiatan karya bakti mandiri bisa untuk memperlancar kegiatan masyarakat. Misalkan daerah tersebut menuju ke daerah pertanian ataupun daerah wisata, sehingga untuk menuju ke tempat tersebut bisa lebih baik dan bisa untuk mempersingkat waktu. Jadi perlu kita berkesinambungan dengan stakeholder terkait untuk melaksanakan karya bakti mandiri yang dilaksanakan di wilayah binaan, khususnya Kabupaten Kendal dan Kodim 0715 Kendal. Demikian Mbak Galuh. Artinya goalsnya ini apa Pak? Tujuan besarnya ini sebenarnya apa sih Pak yang ingin dicapai dari program ini? Tujuan besarnya dalam artian untuk kegiatan karya bakti mandiri, ya, untuk membantu mengatasi kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan dalam artian kesulitan misalkan kesulitan dalam sarana untuk infrastruktur, untuk jalan, ataupun infrastruktur kaitannya dengan yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga kita bisa membantu untuk memperbaiki, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Demikian. Oke, artinya juga
dalam artian ini memberikan akses kemudahan kepada masyarakat ya Pak ya. Betul Oke, sekali. untuk memperatakan pembangunan seperti itu mungkin di desa-desa seperti itu. Oke, kalau dari Dispermade sendiri melihat adanya program KBM ini seperti apa sih Pak Yanuar? Ya, Mbak Galuh. Jadi seperti tadi yang pernah kami sampaikan bahwa selama ini kami melihat bahwa pembangunan itu lebih banyak terfokus di perkotaan. Sementara untuk pelosok-pelosok pedesaan ini ya boleh dikatakan belum secara merata dilaksanakan atau mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, sehingga dengan adanya karya bakti mandiri diharapkan nanti percepatan terhadap pembangunan di wilayah pelosok pedesaan ini benar-benar bisa merata. Karena begini, antara desa yang berada di wilayah pegunungan dengan desa yang berada di wilayah perkotaan ini memiliki tipologi yang berbeda. Sementara itu dana desa setiap tahun ada dan selalu disalurkan ke desa oleh pemerintah pusat. Sedangkan desa-desa yang berada di wilayah perkotaan untuk saat ini aja masih mendapatkan bantuan, mereka itu bingung uangnya mau dibuat untuk apa ketika sarana prasarana infrastrukturnya sudah selesai. Nah, sementara yang di daerah pegunungan ini masih ya diberikan berapapun bantuan dari pemerintah, mungkin sampai 6 tahun, 7 tahun lagi saya yakin masih kurang. Nah, sehingga supaya pembangunan ini merata, kami bantu percepatannya melalui karya bakti mandiri. Ya, demikian Mbak Hera. Kalau untuk sasarannya ini sebenarnya ke siapa sih Pak? Ke masyarakat yang seperti apa? Ya, kalau sasarannya yang jelas kita kepada warga masyarakat yang di situ tentunya masih tinggi angka kemiskinan. Ya, jadi kami punya satu aplikasi yang ini juga di input oleh masing-masing desa. Aplikasinya itu namanya adalah Prodeskel, Profil Desa Kelurahan. Profil Desa Kelurahan. Ya. Itu aplikasinya berbasis apa dan fungsinya apa Pak? Ya, kalau aplikasinya itu dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yang di input oleh masing-masing pemerintah desa, yang di situ fungsinya untuk menggantikan kalau dulu kita tahu ada papan monografi desa yang itu ditempel di balai desa, yang itu dilakukan secara manual. Sekarang semuanya sudah bergeser secara digital, semuanya melalui aplikasi yang namanya Profil Desa Kelurahan. Nah, profil desa dan kelurahan ini kemudian diinput oleh masing-masing pemerintah desa, yang dari hasil inputan itu tadi akan diketahui hasilnya melalui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Nah, dari data itulah nanti kami akan melihat termasuk bagaimana cara menentukan lokasi pelaksanaan atau penerima karya bakti mandiri. Itu juga kami salah satunya berbasis melalui data profil desa kelurahan itu tadi. Oke, oh berarti dalam seleksi desa yang dipilih itu melalui aplikasi itu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Oke, berarti sudah digital begitu ya Pak Semuanya ya? sekarang sudah serba digital. Sudah digital, baik. Dan ini ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi tidak Pak dari desa ini? Minimal luasan atau warganya seperti apa atau bagaimana Pak? Yeah. Jadi setelah tadi data profil desa dan kelurahan itu diinput oleh masing-masing desa, kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu akan muncul rekomendasi, dan itu rekomendasi secara otomatis muncul dari sistem. Jadi tanpa kami harus melakukan penilaian atau scoring, rekomendasi itu sudah muncul dari sistem. Oh, desa A ternyata kebutuhannya ini, desa B kebutuhannya inilah. Dari rekomendasi itulah maka kami dari pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Kodim 0715 Kendal melakukan intervensi kepada upaya-upaya pembangunan yang ada di desa. Oke, langsung otomatis ya Pak ya, berarti langsung terseleksi ya Pak ya. Oke. Dan ini sebenarnya dalam tugasnya di sini tuh keterlibatan TNI seperti apa nih Pak Nurwanto? Ya. Jadi keterlibatan TNI mulai dari proses awal sampai dengan nanti proses akhir itu semuanya terlibat. Jadi mulai dari perencanaan awal tentunya kami ketika melakukan evaluasi juga kami menggandeng dari TNI. Kemudian nanti dalam pelaksanaan pembangunannya juga ada personil TNI yang terlibat. Kemudian nanti pasca pelaksanaan evaluasinya juga kami akan melibatkan dari unsur TNI. Sehingga di sini harapannya memang kemanunggalan antara pemerintah Kabupaten Kendal,
TNI dan juga masyarakat di wilayah Kabupaten Kendal benar-benar bisa terjalin. Bersinergi ya Pak. Bersinergi, betul sekali. Pak Nurwanto ingin menambahkan dari TNI sendiri? Ya, baru kami menambahkan. Ya, pada intinya dengan sinergitas tersebut kita menumbuhkan jiwa gotong royong. Kita menumbuhkan jiwa gotong royong yang selama ini mungkin sudah mulai terkikis, sehingga kita tumbuhkan lagi, kita timbulkan lagi jiwa kebersamaan di tingkat masyarakat desa. Demikian Mbak Galuh. Oke, berarti membentuk sinergi dengan masyarakat ya Pak ya, langsung terjun ke lapangan seperti itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga seperti itu ya Pak ya. Dan sebenarnya bidang apa yang dilakukan dalam KBM ini Pak? Artinya pembangunan apa? Bisa disebutkan mungkin? Pada intinya kita infrastruktur dalam artian mungkin jalan, mungkin ada kegiatan tambahan dari desa pas ada pembangunan masjid ataupun pembuatan talut ataupun pembuatan musola pas karya bakti, kita tambahkan di kegiatan tersebut bisa. Di samping itu untuk kita sosialisasi, memberikan wawasan kebangsaan baik di anak-anak SD, SMP yang mencakup di wilayah Kecamatan Patean. Demikian. Oke, berarti selain pembangunan infrastruktur juga pembangunan SDM-nya juga ya Pak ya? Betul. Penanaman kepada anak-anak siswa didik itu tadi ya Pak ya? Betul sekali. Nah ini kalau mumpung kita di Desa Sidodadi juga, ini Pak Yanuar, ini sejauh ini program KBM di sini seperti apa Pak? Sudah berjalan seperti apa? Ya, jadi terkait dengan program KBM di Desa Sidodadi khususnya nanti akan dimulai actionnya itu besok hari Sabtu. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri kalau kita perkirakan kita ambil jangka waktu durasi paling lama itu 1 bulan, tetapi ya mudah-mudahan sebelum 1 bulan ini sudah bisa selesai, karena di bulan-bulan seperti ini biasanya ya kita khawatirkan nanti turun hujan, ya turun hujan yang kemudian bisa menghambat dari pelaksanaan ini, sehingga harapannya sebelum musim hujan turun kegiatan ini sudah selesai Pak. Berjibaku dengan cuaca juga ya Pak Betul, ya? ini jadi kita juga harus memperhitungkan gitu. betul, harus memperhitungkan cuaca juga. Oke, berarti memang tadi juga sudah dibuka juga ya Pak ya kegiatannya Tadi ya? sudah dibuka, ya. KBM-nya, dan nanti untuk pengaplikasinya di hari Sabtu. Hari Sabtu nanti mulai action. Oke, langsung melibatkan masyarakat ya Pak ya? Melibatkan semua masyarakat. Oke, nah ini bapak-bapak yang di sini mungkin siap-siap karena nanti mulai hari Sabtu ini akan bergotong royong begitu ya untuk mensukseskan program dari KBM ini. Nah ini kita ke Pak Sukoco. Pak Sukoco, ini kan karena di Sidodadi ini ada program KBM. Dari desa sendiri menanggapi adanya program ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Galuh. Dari pemerintah desa ini menanggapi dengan baik dan berterima kasih dari TNI memberikan bantuan kepada desa kami yang berupa infrastruktur yang tadinya itu masih becek-becek. Insya Allah dengan kegiatan program KBM ini bisa bermanfaat dan mempermudah dalam akses perekonomian di Desa Sidodadi. Nah ini saya mau tahu Pak, sebenarnya yang menjadi PR menurut pemerintah desa sendiri dari infrastrukturnya ini apa sih Pak? Infrastrukturnya ini berupa material. Semua material dari pemerintah daerah dan masyarakat Desa Sidodadi untuk mengerjakan secara gotong royong. Artinya ini ya Pak ya, aksesnya ya Pak yang jadi PR berarti ya Pak ya, dalam program ini mungkin nantinya juga akan disukseskan melalui program KBM ini seperti itu ya. Berarti dari masyarakat desa juga menyambut baik ya Pak ya, karena semakin ada kemajuan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, nah ini untuk actionnya ini kita ke Pak Nurwanto. Pak Nurwanto, untuk actionnya nanti keterlibatan masyarakat ini seperti apa prosesnya ini Pak? Terima kasih.
Untuk actionnya, yang jelas kita sudah dari awal sudah berkoordinasi, yang terutama sebagai ujung tombaknya kita itu Pak Babinsa. Pak Babinsa selalu koordinasi dengan Pak Kades, dengan masyarakat sekitar. Untuk actionnya kita tentukan bersama-sama, karena terkait dengan cuaca yang sekarang kemungkinan sudah mulai turun hujan, ya nanti Pak Babinsa bisa memperkirakan mulai start, mulai finish, mulai istirahat, nanti actionnya Pak Babinsa dan pihak desa nanti yang menentukan, Mbak. Karena apa? Kita kalau nanti menunggu dan menunggu karena cuaca sekarang sudah tidak menentu, yang jelas kalau memang masyarakat siap tidak siap harus siap, karena apa? Target harus tercapai. Sehingga kita nanti dari Koramil, tentunya di bawah pimpinan Pak dan Ramil, nanti Babinsa sejumlah berapa yang harus melaksanakan di wilayah, karena wilayah di desa yang jelas satu Babinsa, tapi karena ini menyangkut di wilayah kecamatan maka dimaksimalkan oleh Pak Ramil untuk mengejar target yang sudah ditentukan dari pemerintah daerah. Demikian Pak Garo. Berarti nanti actionnya langsung ke Babinsanya juga ya Pak ya, langsung bersinergi dengan masyarakat setempat seperti itu. Nah ini saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ada di sini, siap nggak ini nanti bersinergi bersama bangun desa Situdadi ini? Nah siap Pak, ini bisa dicatat ya Pak ya, ini masyarakatnya siap, berarti nanti harus kompak ya Pak ya dalam mensukseskan program ini. Kalau nggak kompak nanti ada hukumannya ya Pak ya, atau bercanda-bercanda. Nggak, berarti memang harus ada sinergi yang kuat seperti ya Pak ya. Dan ini masyarakat sudah berkomitmen, artinya program ini bisa dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Oke, dan kita masih akan membahas, masih akan berdialog mengenai KBM ini, tapi kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan kami masih berdialog mengenai karya bakti mandiri bersama dengan para narasumber yang masih bersama saya di sebelah kiri saya, dan saya akan masih melanjutkan dialog pada kesempatan kali ini. Kita akan bergeser ke Pak Sukoco. Pak Sukoco, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal ini seperti apa dan juga pihak terkait, Pak? Ya, terima kasih Mbak Galuh. Dari pemerintah desa sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dari Bapak Disperapar, Bapak Dispermasdas sama Bapak Dandim. Kegiatan ini bagaimana caranya untuk persiapan apa yang bisa dilakukan itu kita sering bekerja sama mereka begitu. Alhamdulillah tanggapan koordinasi dari pemerintah desa disambut baik oleh dari pemerintah daerah itu, sehingga kita nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala begitu. Artinya selalu menjalin koordinasi dan juga ini ya Pak ya? Iya, betul. Hubungan baik dengan pemerintah juga sektor terkait seperti itu. Nah ini tadi kan Bapak mendengarkan sendiri masyarakat desa Sidodadi ini kan sudah berkomitmen akan mensukseskan program KBM ini. Nah ini dari Bapak sendiri sebenarnya melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti apa Pak terkait program ini? Oh iya, dengan akan dilaksanakan kegiatan program ini, kami mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti bergotong royong. Dalam pelaksanaan ini kami mengumpulkan masyarakat terutama dari tokoh Pak RT, Pak RW. Nanti dalam pembagian kerjanya biasanya diukur berapa panjangnya, nanti kita bagi. Di sini ada 6 RT dibagi 6 begitu, dan pekerjaannya nanti insya Allah pagi sama sore itu lain orang mengatakan. Artinya disesuaikan dengan kebutuhannya ya Pak ya. Betul. Kebutuhannya berapa, masyarakatnya juga disesuaikan kebutuhannya. Yang penting semua masyarakat berkontribusi ya Pak ya untuk mensukseskan ini. Tadi sudah dicatat ya Pak ya. Ini namanya siapa-siapa aja yang tadi menyebutkan siap gitu ya Pak ya.
Berarti nanti kalau tidak hadir harus dipanggil ke rumah ya Pak untuk datang ya Pak ya? Oke, seperti itu. Oke, nah ini kita ke Pak Januar lagi Pak. Ini sebenarnya seberapa pengaruhnya program ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mungkin dari perekonomian ataupun dari aspek sosial lainnya? Ya, jadi terkait dengan karya bakti mandiri yang dilaksanakan di Desa Sidodadi, ini memang berbeda dari desa-desa yang sebelumnya. Kalau desa sebelumnya, kegiatan karya bakti mandiri ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperluas akses, kemudian di situ juga dalam rangka peningkatan sarana prasarana infrastruktur yang menuju ke pemukiman, kemudian menuju ke sarana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi khusus di Desa Sidodadi kali ini, untuk kegiatan karya bakti mandiri yang dilaksanakan di tahun 2024 di tahap ketiga, ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuka akses menuju desa wisata hutan edukasi. Yang jelas harapannya di sini, ketika sebuah desa itu ingin mengembangkan potensi wisata, yang harus dilakukan pertama kali adalah terkait dengan akses itu harus. Sehingga ketika akses dibuka, tentunya di situ nanti bisa menarik satu minat investor untuk bisa ikut mengembangkan wisata yang ada di sini. Kemudian yang kedua juga bisa menarik minat dari masyarakat khususnya yang di luar Sidodadi untuk bisa berkunjung datang ke lokasi desa wisata hutan edukasi. Ya, jadi yang jelas membuka akses, harapannya ke depan wisatanya meningkat. Ketika wisata meningkat tentunya juga ini berdampak memiliki efek domino terhadap warga masyarakat sekitar. Ya, begitu Pak. Dengan dibukanya akses ini mungkin nanti bisa ini ya Pak ya, pariwisata di Desa Sidodadi ini lebih maju lagi ya Pak ya, dapat meningkatkan pendapatan desa seperti itu juga. Betul sekali. Oke, kalau sejauh ini nantinya sudah ada perencanaan untuk pendampingan Pak dari program KBM ini Pak? Ya, jadi program KBM ini saya rasa tidak hanya berhenti sampai di sini, terutama untuk pengembangan wisatanya. Dengan adanya kegiatan KBM ini bagi kami merupakan titik awal untuk bisa membuka akses wisata di Desa Sidodadi. Untuk yang nanti ke depan tentunya kalau memang masih dibutuhkan lagi, tentunya program KBM ini masih akan berjalan juga. Barangkali juga nanti kalau memang itu disetujui oleh semua tim yang ada di tingkat pemerintah kabupaten, kita juga masih terus akan mengembangkan. Kemudian mungkin tidak hanya dari KBM ini saja untuk pengembangan wisata, seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya pembangunan itu ibarat nelayan yang menjaring ikan. Jadi harus kreatif, harus inovatif, harus pinter, terutama dari masyarakat, dari pemerintah desanya, bagaimana bisa menangkap semua peluang yang tersedia. Gitu Pak. Harus siap menangkap peluang ya Pak ya. Semuanya, dari mana saja yang penting itu untuk desa diterima ya Pak ya, dan dimanfaatkan gitu. Betul. Seperti itu. Oke, nah kita ke Pak Nurwanto. Pak, ini untuk program KBM ini sebenarnya durasinya berapa lama dan apakah ada program lanjutannya Pak? Terima kasih Mbak. Untuk program KBM itu dimaksimalkan semaksimal mungkin ya, jangan sampai 1 bulan kalau bisa, Namun kita juga mengingat ya itu tantangan tetap harus kita laksanakan, ya dimaksimalkan durasinya sekitar 1 bulan, karena kita juga mengejar target untuk supaya masyarakat yang akan melalui fasilitas tersebut bisa secepatnya untuk bisa mempergunakan, karena daerah yang kita KBM kita laksanakan karya bakti mandiri merupakan daerah untuk sarana transportasi untuk pertanian, sehingga bagaimana caranya untuk mempersingkat kegiatan tersebut dan masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang telah dikerjakan masyarakat sekitar. Demikian Pak. Dalam waktu 1 bulan itu tadi kan pasti ditemukan tantangan-tantangan di lapangan nih Pak. Ya mungkin ini sharing-sharing saja, mungkin nanti ke depan juga bisa diantisipasi juga ya Pak ya. Ini biasanya ditemukan di lapangan untuk pelaksanaan program KBM ini, tantangannya apa sih Pak? Ya jelas tantangan yang kita hadapi kalau di masyarakat kaitannya dengan aktivitas masyarakat
kita sebagai aparat kewilayahan, terutama Pak Babinsa, nanti akan berkoordinasi dengan Pak Kades, bagaimana caranya masyarakat sekitar dalam pelaksanaan KBM ini semua harus ikut berpartisipasi, dalam pelaksanaan, sehingga tantangan yang akan dihadapi di lapangan akan bisa terselesaikan dengan cara kita mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan Bapak Kades untuk memberikan sosialisasi sehingga masyarakat tersebut antusiasnya biar meningkat dan kerjasamanya semakin kelihatan. Demikian Pak Galo. Oke, artinya juga ini ya Pak ya, selain masyarakat juga mungkin kalau ini di situ aja juga aksesnya juga ya Pak ya, kan topografinya juga lumayan itu ya, berkelok-kelok seperti ada di pegunungan juga gitu Pak ya. Dan ini Pak Sukoco, ini tadi kan sudah dibilang dari Pak Nurwanto bahwa kendalanya adalah ada di masyarakatnya. Nah ini ke depan untuk mengantisipasi adanya kendala tersebut seperti apa ya Pak Sukoco? Terima kasih. Insya Allah kalau di masyarakat desa Sidodadi khususnya dusun Pesuren, insya Allah tidak ada kendala. Semuanya sudah kita persiapkan, tenaga di masing-masing RT. Kemarin malam sudah kita sosialisasikan, siap untuk mengerjakan itu. Sudah dibagi ya Pak ya? Sudah dibagi. Sudah siap ini. Nah ini bapaknya ada yang pegangan gini, ini pasti punya jadwal yang lama ini ya Pak ya dalam programnya nanti ya. Terus sampai aduh ini mikir nanti berapa lama ya gitu mungkin kali ya. Nah kita ke Pak Yanuar Pak. Sebenarnya seberapa berhasil dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak? Iya. Jadi terkait dengan kegiatan karya bakti mandiri ini memang program utamanya adalah peningkatan infrastruktur. Itu program yang utama. Tetapi peningkatan infrastruktur ini nantinya juga akan memiliki dampak terhadap sektor-sektor yang lain. Ya, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur ini jelas akan berdampak kepada pembangunan-pembangunan di sektor yang lain. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan apa sih indikator keberhasilan terhadap program karya bakti mandiri ini sendiri, maka di sini kami juga pasti akan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan ini, apakah dengan adanya karya bakti mandiri ini akan merubah situasi, akan merubah kondisi, apakah akan merubah perekonomian masyarakat setempat. Saya ambilkan contoh begini Mbak Galuh. Mungkin di Kabupaten Kendal ini pernah ada berita viral terkait dengan jalan tol Kayangan. Tol Kayangan yang ada di desa Ketiten, ya di Kecamatan Pelantungan. Itu juga diawali dari program TMMD, kemudian KBM, yang kemudian di situ dengan adanya pembangunan jalan, akhirnya aktivitas masyarakatnya luar biasa. Banyak warga tertarik datang ke sana. Ketika banyak warga yang berkunjung ke sana, kemudian banyak UMKM yang kemudian tumbuh, ya, dan sekarang menjamur ramai sekali. Ini juga tadinya kami tidak menyangka seheboh itu, karena awal ketika pelaksanaan kegiatan itu masih di tengah hutan, kemudian juga di atas tebing, kemudian juga jauh dari pemukiman. Tapi ternyata dampaknya sekarang begitu setelah selesai beritanya viral, UMKM-nya hidup, warga masyarakat banyak yang berdatangan ke sana, bahkan ada yang datang untuk sekedar berselfie real seperti itu. Punya dampak ekonomi yang pesat ya Pak ya untuk masyarakatnya. Nah ini Pak, kalau programnya sudah berhasil, bisa mesejahterakan masyarakat dan juga perekonomian naik, PR-nya adalah kan menjaga ya Pak ya, menjaga dari hasil program itu supaya tetap terjaga. Nah itu PR-nya yang harus ditekankan kepada masyarakatnya apa sih Pak? Ya, jadi ketika program ini sudah selesai dan kemudian berhasil, ada dampaknya kepada masyarakat, kami juga berharap terkait dengan ya tadi yang saya sampaikan, bahwa orang Indonesia
itu kalau merencanakan paling pinter, paling jago. Untuk membangun juga sama, paling pinter, paling jago. Kelemahan di Indonesia ini adalah terkait dengan merawat dan memelihara supaya hasil-hasil pembangunan ini bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena sering terjadi bahwa ketika pembangunan dilaksanakan, rencananya sudah matang, pelaksanaannya juga bagus, tetapi karena perawatan pemeliharaannya ini dari masyarakat tingkat kesadarannya kurang, akhirnya jalan tersebut tidak berlangsung lama, mungkin sudah mulai rusak, kemudian sudah mulai terkelupas dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami, pesan kami kepada masyarakat bahwa setelah kegiatan karya bakti mandiri sudah direncanakan dengan matang, tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan, masyarakat sudah menjawab siap dengan serentak tadi, artinya kami juga ikut senang bahwa masyarakat menyambut baik. Nah, tentunya perencanaan sudah jalan, pembangunan pelaksanaannya nanti mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan lupa terakhir adalah perawatan dan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan. Demikian, Mbak. Ini penting sekali ya Pak ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Betul, ini. Nah, ini saya tanya lagi ke bapak-bapak ini. Setelah nanti ada dibangun aksesnya Pak, jalannya udah dibangun, udah mudah nih, mau ke sawah mudah, mau kemana-mana mudah. Siap gak untuk merawat ini? Ya. Oh, jawabannya kurang mantap. Mantap yang pertama tadi siap gitu, sekarang siap gitu. Gimana Pak, siap? Ya. Wah gitu, siap ya. Berarti nanti ke depan mampu berkomitmen ya Pak ya untuk menjaga dari hasil program ini ya Pak ya. Oke, setelah ini nanti bapak-bapak bisa bertanya langsung dengan para narasumber yang ada di depan. Sudah disiapkan pertanyaannya? Ya. Nah, sudah ada 10 orang. Berarti nanti yang tanya 10 orang ya. Siap-siap lagi 10 orang ya. Nah, nanti bisa langsung tanya kepada narasumber yang ada di sini. Nah, ini kita akan jeda terlebih dahulu sambil menunggu masyarakat, warga-warga yang menyiapkan pertanyaannya. Tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal
bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa, masih bersama para narasumber yang ada di sebelah kiri saya, dan kami masih akan membahas mengenai karya bakti mandiri. Nah, ini sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya bahwa masyarakat para hadirin ini bisa bertanya langsung dengan narasumber. Ini mungkin tadi sudah disiapkan juga secari kertasnya, pertanyaannya tadi saya lihat sudah ada yang nulis panjang banget ya ini ya. Mungkin ada yang langsung bertanya, ada yang mau bertanya kepada narasumber. Wah, ini karena Bapak yang depan dulu ya Pak ya, duduk yang paling depan nih punya pertanyaan banyak ini pastinya ini. Sebutin namanya ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku warga Desa Sedeti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak TNI, juga Bapak Kepala Dispermasdes atas bantuan program karya bakti mandiri yang sangat berarti bagi warga Desa Sedeti. Kedua, pertanyaan, apakah program seperti ini masih ada kelanjutannya, mengingat jalan di Desa Sedeti masih sangatlah banyak yang membutuhkan bantuan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Tadi kayak ada 10 pertanyaan loh Pak. Ini langsung dijawab saja. Dari siapa? Nih, monggo Pak Yunar. Terima kasih Pak Mustaqim. Jadi betul Mbak Galuh, Desa Sidodadi ini memang dilihat dari sisi kekurangan atau sarana infrastruktur yang perlu diperbaiki. Ini luar biasa. Bahkan kalau dihitung-hitung terkait dengan dana desa yang dikelola oleh Desa Sidodadi, kalau semuanya difokuskan untuk infrastruktur tanpa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang lain, dan itu hanya untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kekurangan di Desa Sidodadi, saya yakin 2 periode kepala desa itu belum selesai. Artinya masih banyak sekali infrastruktur yang perlu diperbaiki. Nah, oleh karena itu kalau memang nanti ada masukan, ada usulan dari masyarakat Desa Sidodadi, dan ini nanti kami bahas di tim, kalau memang di tim nanti disetujui di ACC, insya Allah untuk yang berikutnya Desa Sidodadi bisa mendapatkan program KBM untuk lokasi yang lain. Ya. Itu jawaban dari kami Pak Mustaqim. Ya, demikian Mbak Galuh. Pak Nurwanto mau menambahkan mungkin? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang jelas kegiatan KBM ini akan berkelanjutan Pak. Cuman kegiatan tersebut nantinya akan mengambil skala prioritas juga Pak. Mungkin ada daerah lain yang sangat-sangat lebih membutuhkan lagi, itu kita dahulukan. Namun untuk di berikutnya, bila mana kegiatan tersebut ada yang lebih mementingkan untuk sarana transportasi, mungkin untuk sarana pertanian, hasil mengangkut hasil pertanian, itu kan bisa dikatakan skala prioritas Pak. Tetap nanti dari Dispermasdes dan kami selaku Forkopimda di Kabupaten Kendal tetap akan mengajukan mana yang harus diajukan dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Demikian Pak. Terima kasih. Nah ini Pak, berarti nanti ke depan masih ada program lagi Pak. Tenang, jangan khawatir ya Pak ya. Nanti masih gotong royong lagi ya Pak ya. Siap kan Pak ya? Oke, siap. Oke. Tadi ada yang bertanya lagi dari belakang? Oke, Bapak, monggo. Sebutkan namanya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Selamat alias Bang Mehmet Pak. Saya ingin bertanya, namun pertanyaan ini bukan untuk referensi, karena ini pertanyaan saya mungkin agak panjang. Kemarin saya ketemu sama pihak ketiga kaitannya dengan spek Pak. Kaitannya dengan spek ini untuk menjadi K175. Akan tetapi saya tidak bisa mengukur kaitannya spek. Yang bisa kita biasa dilakukan itu yang di sini itu kalau ukuran itu biasanya kita memakai takaran 1:4:6. Satunya itu semen, 4-nya itu pasir, 6-nya itu spek atau koral. Nah untuk itu Pak, nah ini kemarin yang tiga bilang bahwa ini K175, maka memakai ukuran 1:6:8. Alhasil 1 semen, 6 pasir, dan 8 spek atau koral. Namun Bapak, saya bertanya itu karena yang sudah kita lakukan di Desa Sidodadi ini yang arah sini itu biasa memakai yang kami sebut tadi. Akan tetapi Bapak, kalau memang itu sudah spek yang sudah diukur atau mungkin sudah disepakati, ya maka kita akan laksanakan walaupun tahu seperti itu Pak. Kelihatannya itu aja saya tanya tentang itu. Akan tetapi bukan istilahnya menolak atau
atau menolak atau enggak itu bukan gitu. Cuman yang kami lakukan itu biasanya itu semen 40 kg itu kita pakai 1:4:6 gitu ya. Makanya itu kualitas yang kita sudah digelar di situ itu seperti itu. Namun kalau ini memang dari kegiatan ini sudah dilakukan nanti seperti itu, ya kita terima, gitu. Kita tidak ada apa-apa karena itu juga termasuk juga memberi kelengkapan fasilitas yang pertanian maupun di hutan edukasi. Itu Pak kelihatannya. Monggo ingkang jawab Pak Gusruas atau Bapak dari Kodim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan cukup panjang ya Pak ya. Langsung dijawab saja nih. Ya, terima kasih Pak Bang Mehmet ya. Panggilannya Bang Mehmet. Baik Bang Mehmet. Jadi terkait dengan spesifikasi teknis, jadi kita dihadapkan pada dua pilihan sebenarnya Mbak Galuh. Intinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar, dua-duanya baik. Ketika menggunakan tadi perbandingan 1:4:6, maka di situ kualitasnya jelas lebih bagus. Artinya hasilnya nanti lebih kuat. Tetapi volumenya tidak bisa panjang. Nah, itu yang menjadi masalah. Tetapi ketika tadi disarankan untuk spesifikasi teknisnya menggunakan campuran 1:6:8, maka kualitasnya jelas di bawahnya. Tetapi nanti bisa mendapatkan volume yang lebih panjang. Nah, monggo, artinya terkait dengan spesifikasi teknis itu kami kembalikan kepada pola apa yang diharapkan oleh desa, apa yang menjadi kebutuhan dari desa. Prinsip kalau kami di sini kebijakannya adalah bahwa program karya bakti mandiri dilaksanakan di Desa Sidodadi, di Dusun Kalisuren untuk akses masuk sampai dengan lokasi desa wisata hutan edukasi. Masalah nanti teknisnya mau 1:4 mau 1:6 atau 1:6:8 itu kebutuhan masyarakat bagi kami lebih penting, lebih utama, sehingga hasilnya kualitasnya nanti yang akan merasakan kan juga masyarakat sendiri. Ya, demikian Mbak Galuh. Pak Normanto menambahkan? Iya, matur suwun Pak Slamet alias Pak Mehmet terkait spesifikasi Pak 1:6:8, 1:4. Kita mengikuti Pak. Kita mengikuti apa yang dikehendaki masyarakat. Nah itu tadi apa yang disampaikan dengan Pak Kadis Permasdes, kalau memang kualitasnya 1:4:6 memang kualitasnya bagus, cuman ya tadi apakah bisa menjangkau sesuai sasaran yang akan dicapai. Maka kita monggo kita serahkan kepada masyarakat maunya seperti apa. Yang jelas kita mengikuti adat Pak, kita mengikuti adat di mana daerah sini, di mana daerah sana kita mengikuti, dan kemauan masyarakat seperti apa kita mengikuti. Iya Pak Samad, sementara itu iya matur suwun. Oke, berarti kembali ke pemerintah desa dan juga masyarakatnya ya Pak ya, maunya seperti apa, karena nanti yang menikmati juga masyarakat juga ya Pak ya, aksesnya nanti seperti apa begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Oh, oke, monggo. Karena dari jawaban Bapak Kodim, Bapak Kodim kaitannya jawaban yang ini Pak itu tadi terserah kaitannya dengan masyarakat. Karena ini apakah kaitannya dengan ketebalan Bapak? Karena ketebalan kan ini dipatok 15. Itu insya Allah 1:6:8 itu cukup. Akan tetapi ada kualitas tersebut. Akan bagaimana kalau supaya cukup kita memakai acuan 1:4:6, tapi ketebalan kita kurangi, itu apakah bisa? Nah ini kami ya gitu Pak. Kalau itu tidak bisa ya kita laksanakan seperti yang Bapak ajukan 15 cm gitu. Terima kasih, kita aja Pak. Oke, langsung dijawab ya Pak.
Ya Pak Samad, terkait dengan masalah ketebalan dan kualitas, monggo saja Pak, tidak apa-apa. Masyarakat yang digendaki seperti apa, kita mengikuti. Yang penting kualitas juga bagus dan sesuai dengan rencana jenengan masyarakat untuk mencapai sasaran yang akan dicapai. Iya Pak, iya. Sesuai sasaran dicapai, monggo masyarakat menghendaki seperti apa, mengikuti. Ngoten Pak. Begitu Pak Remen, sudah ada tambahan lagi? Mumpung di sini loh Pak. Oh yang lain. Oke, yang lain ada lagi? Sudah cukup? Monggo Bapak, yang lain. Apa ada lagi? Monggo. Nggih, sudah cukup sepertinya Pak. Nggih. Nah ini terkait dengan adanya program KBM yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya di Desa Sidodadi ini, harapannya apa sih Pak ke depannya untuk program ini dan juga untuk masyarakatnya? Kita mulai mungkin dari Pak Sukoco terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Harapannya dari kegiatan program ini nanti bisa memperlancar roda perekonomian, khususnya di Desa Sidodadi ini warganya petani bisa untuk mengangkut hasil dari pertanian lebih mudah. Dan yang kedua bisa mempermudah juga dari masyarakat yang menggunakan akses jalan ini menuju hutan edukasi juga lebih mudah dan gampang. Oke baik, kita ke Pak Yanuar. Ya Mbak Galuh, jadi kalau kami dari pemerintah Kabupaten Kendal, kami punya target-target dalam perencanaan pembangunan. Ketika desa, kita berbicara tentang desa, ada level-level desa sesuai dengan tingkat perkembangan. Level paling bawah itu disebut dengan desa sangat tertinggal. Kemudian level di atasnya adalah desa tertinggal. Kemudian naik satu tingkat lagi, satu trap itu desa berkembang. Naik satu trap lagi desa maju, dan paling tinggi adalah desa mandiri. Harapannya dengan adanya kegiatan karya bakti mandiri ini bisa membawa Desa Sidodadi ke level paling atas, yaitu desa mandiri. Oke, sudah didoakan bersama ya Pak Ye untuk kedepannya, untuk kemajuan Desa Sidodadi ini. Oke Pak Nurwanto, monggo untuk harapannya. Terima kasih Mbak Galuh. Harapan kami selaku aparat komando kewilayahan yang jelas agar terciptanya kemanunggalan TNI dan rakyat serta pemerintah daerah, sehingga semua kegiatan, semua bentuk kegiatan yang ada di wilayah dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga kegiatan tersebut bisa tercapai untuk kemajuan masyarakat di wilayah binaan, khususnya Desa Sidodadi pada umumnya untuk pemerintah Kabupaten Kendal. Demikian Mbak Galuh. Oke, terima kasih para sumber sudah memberikan harapannya untuk kemajuan Desa Sidodadi ini. Dan besar harapan kita bersama juga dari program ini bisa memajukan kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan juga yang lainnya. Yang penting satu lagi adalah untuk menjaga dari hasil program itu tadi. Kalau misal hasilnya adalah infrastruktur jalan, berarti harus dijaga bersama-sama. Begitu ya Pak ya? Siap lagi? Oke, luar biasa. Dan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang pada kesempatan kali ini, yang sudah berdialog dengan kami dan juga para narasumber, Pak Sukoco, Pak Nurwanto dan juga Pak Yanuar sudah bersamai kita di Lingkar TV. Dan akhirnya saya Galuh Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV, dan terus saksikan Sapa Jateng Lingkar TV setiap hari Selasa hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.